penting di dalam kota itu. Yang paling pertama adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang mengerjakan segala ibadah itu bisa dengan betul-betul ikhlas. Karena kenapa? Agama ini bisa berdiri salah satunya dengan ikhlas. Ala lillahi ad-dinul khalis. Jadi setiap amalan-amalan yang kita lakukan itu niatnya hanya betul-betul kepada Allah. Karena kenapa? Apapun pemberian kita dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak membayar apapun. Kita diberi kesehatan, kita diberi mata, diberi penglihatan, diberi pendengaran. Itu semua gratis. Apakah layak kita meminta kepada Allah? Kita meminta lebih, sedangkan kita diberi kepada Allah ini hanya sia-sia. Apakah pantas kita berhitung-hitung kepada Allah, sedangkan Allah menciptakan kita itu gratis? Jadi pelajaran itu bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang lebih ikhlas dalam beribadah. Yang kedua, karena alhamdulillah di antara 5 ibadah wajib, sunnahnya mungkin kita telah melakukannya. Contohnya, sunnah ibadah haji itu apa? Sunnah ibadah haji yaitu tiada lain adalah ibadah umrah. Sunnah ibadah puasa tiada lain puasa Senin Kamis atau puasa-puasa lainnya. Sunnah ibadah zakat yaitu sedekah. Sunnah ibadah salat yaitu salat sunnah lainnya. Terus apa sunnahnya? Syahadat. Selama ini kita tahu sunnah-sunnah yang lain, tapi adakah yang mengetahui sunnah dari syahadat? Kata sebagian orang lain, pahala yang terbesar itu adalah pahala ibadah haji. Tapi coba kita jangan terima dulu. Sebenarnya amalan yang terbesar itu adalah syahadat. Karena kenapa? Walaupun orang itu berhaji 100 kali, tapi ia tidak syahadat, apakah ia amalannya diterima? Apakah ia dosa-dosanya dihapus? Jadi yang terpenting dari semua ibadah itu adalah syahadat. Tapi bukan berarti ibadah lain tidak penting. Semuanya penting, tapi yang lebih penting itu syahadat. Nah, pertanyaannya, sunnah dari syahadat itu apa? Syahadat kan la asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sunnahnya adalah ada juga di dalam Al-Quran. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Dan sungguh beruntunglah orang yang telah disucikan dirinya. Yang bagaimana? Yang dia selalu berzikir kepada Allah dan berselawat kepada Rasulnya. Jadi sunnah dari ibadah syahadat itu adalah berzikir kepada Allah dan berselawat kepada Rasulullah. Jadi ketika kita sampai di Indonesia atau mulai sekarang, mari kita memperbanyak berzikir kepada Allah dan berselawat
kepada Rasulullah. Karena hanya itulah amalan yang bisa kita lakukan hanya dengan sesaat. Beda dengan ibadah umrah, hanya ketika kita punya kesempatan, punya biaya atau bagaimana kita bisa melakukan umrah. Tapi berbeda dengan amalan zikir dan selawat, kapanpun kita bisa melakukannya. Walaupun kita tidak dalam keadaan bersuci, kita tetap bisa melakukan ibadah selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Selanjutnya, tibalah waktunya kita akan meninggalkan kota suci Makkah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan tahun-tahun selanjutnya kita masih diberi umur yang panjang, masih diberi rezeki dari Allah, sehingga kita dapat berjumpa kembali kepada Raudah yang ada di Madinah dan Ka'bah yang ada di Masjidil Haram, insyaallah. Momen-momen seperti inilah kita banyak bermuhasabah kembali, bermuhasabah kepada diri sendiri. Apakah ia di selama perjalanan ibadah haji, ibadah umrah kita ini, apakah betul kita melakukan ini dengan sempurna atau bagaimana? Itu perlu kita koreksi lagi. Apakah ia pada saat kita melakukan rukun-rukun itu kita menjaga pandangan kita menjaga lisan kita menjaga telinga kita, apakah itu telah kita jaga semua? Karena bapak-bapak, ibu-ibu, di dalam ibadah itu ada dua. Ada yang namanya kamal atau kuantitas, dan ada namanya tamam atau kualitas. Kata Rasulullah SAW, innama bu'ithu liyutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu diutus liyutammima. Situ pakai kata tamam, berarti pakai kata kualitas. Liyutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak. Berarti di zaman dahulu, di saat Rasulullah belum diutus di muka bumi ini, itu yang namanya akhlak sudah ada. Buktinya ibadah haji ini sudah ada pada saat zaman Nabi Ibrahim. Tapi Rasulullah diutus kembali untuk apa? Untuk menyempurnakan kualitas dari ibadah haji dan umrah itu. Contohnya, yang dipakai untuk berumrah itu dapatnya dari mana? Niatnya untuk berumrah bagaimana? Untuk apa? Nah, itu yang perlu diperbaiki, dan itu menjadi tujuan Rasulullah SAW diutus. Jadi sebenarnya kita tidak butuh amalan yang banyak, tapi kita hanya butuh ibadah yang berkualitas. Tapi alangkah lebih baiknya ketika kita mempunyai ibadah yang banyak dan ibadah itu juga berkualitas. Sebagaimana kata Rasulullah
Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Rasulullah tidak mengatakan salatlah kalian sebagaimana aku salat, tapi Rasulullah mengatakan salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Karena kenapa? Salat kita dengan salat Rasulullah itu sangat berbeda. Memang Rasulullah salat misalnya 4 rakaat, salat subuhnya 2 rakaat. Kita pun sama, salat kita 4 rakaat, salat subuh 2 rakaat. Apakah iya kualitasnya sama? Apakah iya standar salat kita dengan Rasulullah itu sama? Yang jelas berbeda, Bapak Ibu. Jadi insyaallah mudah-mudahan lepas dari sini kita semua menjadi insan yang lebih baik, bisa lebih ikhlas dalam beribadah, salat bisa menjadi khusyuk. Qad aflahal mu'minun. Semoga kita bisa tergolong orang-orang yang mukmin, tergolong orang-orang yang akan mendapatkan surga yang paling tinggi, yang insya Allah di dalam surga kita bisa bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, tidak ada hal yang paling menyedihkan sebagai muslim ketika nanti di akhirat kita tidak dapat bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kenapa? Satu-satunya yang dapat memberi kita syafaat nanti di akhirat tiada lain hanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hari ini kita akan berpisah dari tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, besar dan berbicara. Kita akan meninggalkan tempat ini. Jadi secara makan, secara tempat kita tak apa berpisah dengan tempat Rasulullah SAW. Tapi secara zaman atau secara waktu Rasulullah tetap ada bersama kita. Rasulullah tetap di hati kita. Jadi mari kita tanamkan baik itu di sini sampai kota bapak ibu masing-masing. Mari kita selalu tanamkan bahwa Rasulullah selalu ada dalam hati kita. Rasulullah adalah pelindung kita. Rasulullah adalah pemberi syafaat kita. Dan insya Allah digolongkan menjadi umat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin.
silakan istirahat dahulu di bus. Tidur silakan tidur, karena insya Allah perjalanannya akan sangat panjang.